Alhamdulillah, sudah kita selesaikan bacaan surat Thaha ayat 49 hingga ayat 45. Mari kita kaji bersama. Qala Allah Ta'ala, qala faman rabbukuma ya Musa. Berkatalah Fir'aun, faman maka siapakah rabbukuma Tuhan kalian berdua ya Musa, wahai Musa. Rabbukuma di sini mengarah kepada Musa dan Harun. Ya, meskipun fokusnya kepada Musa karena yang menyampaikan langsung kepada Fir'aun adalah Musa. Kata Syekh Asadi, yakni qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun li Musa kepada Musa ala wajhi, ya, dalam bentuk atau dalam rupa inkar, mengingkari. Jadi pertanyaan Fir'aun kepada Musa di sini bukan untuk mencari hidayah, tapi untuk mengingkari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, siapakah Tuhanmu wahai Musa? Fa'ajaba Musa, maka Musa pun menjawab, bijawabin dengan jawaban syafin yang sempurna, kafin yang cukup, yang cukup untuk menutup mulut daripada Fir'aun, wadihin yang jelas. Faqala, maka Musa berkata, Rabbuna, ya, Rabb kita, ini bukan hanya Tuhanku, yakni kata Musa, Tuhan kita adalah alladzi yang a'ta memberikan kulla setiap syai'an sesuatu khalqahu ciptaannya, rupanya, ya, bentuknya, thumma kemudian hada Allah memberikan petunjuk. Ini jawaban yang luar biasa mencakup, ya. Yakni Rabbuna Tuhan kita adalah alladzi yang khalaqa menciptakan jami'al makhluqat, menciptakan segala sesuatu, ya, maka makna a'ta kulla syai'in, ya, kulla syai'in dalam bentuk nakirah ini tufidul umum, menunjukkan keumuman yang mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya. Yang menciptakan semua makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya berhenti pada penciptaan saja, ya, tapi wa a'ta kulla makhluqin khalqahu la'iq bihi. Allah menciptakan bagi setiap makhluk itu khalqahu, ya, ciptaan baginya, al-la'iq yang layak bihi dengannya, ya. Adal yang menunjukkan ala husni, ya, atas husni keindahan sun'ihi ciptaannya min man khalaqahu, ya, ciptaan bagi orang, ya, atau sesuatu yang Allah ciptakan. Min kibaril jismi, ada yang berupa apa? Badan yang besar, ya, gajah mengapa diciptakan besar? Ada hikmahnya, ya. Wasighari, ada pula yang diciptakan kecil, ya, semut, bahkan yang lebih daripada semut. Wa tawassutihi, dan yang pertengahan. Wa jami'i sifatihi, ya, dan semua sifat yang dimiliki oleh makhluk yang bukan hanya berbeda sekali lagi dari sisi bentuknya saja, namun sifat dan karakter masing-masing itu juga memiliki kekhususan, ya, yang membedakan dari makhluk yang lain. Tsumma hada, ya, yang lebih lagi, ya, bukan berhenti pada penciptaan kemudian perbedaan daripada karakter tadi, juga Allah berikan pada masing-masing itu hidayah. Tsumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk kepada setiap makhluk tadi. Hidayah di sini tidak berhenti pada manusia saja, namun semua yang Allah ciptakan itu diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, yakni kulla makhluqin, ya, setiap makhluk yang tercipta, ya, ila ma khuliqa lahu, diberikan petunjuk kepada apa khuliqa lahu, yang dia diciptakan untuknya, menunjukkan bahwasanya hidayah dari Allah Ta'ala di sini adalah hidayah yang tepat guna, nah, bukan tidak disamaratakan, ya, bahkan sama-sama manusia, ada laki-laki ada perempuan, kebutuhannya berbeda, ya, sifatnya berbeda, ya kan? Dijadikan perempuan yang mengandung, ya, laki-laki tidak. Karena apa? Laki-laki porsinya lebih banyak dalam bekerja, ya, untuk di luar rumah, sedangkan perempuan agar fokus lebih di rumah, mengurus rumah tangga dan seterusnya, ya. dan banyak hal-hal yang lainnya.
Nah, wa hadhil hidayah al-'ammah, dan ini adalah petunjuk yang umum. Maksudnya di sini adalah al-hidayah al-kamilah, petunjuk yang sempurna, ya. Al-musyahadah, yang dapat disaksikan fi jami'il makhluqat, pada setiap makhluk, ya. Allah mungkin yang suka lihat ya Discovery Channel atau ya Planet Animal atau yang lainnya itu kan sebenarnya mengungkap keajaiban makhluk, baik dari sisi alam ataupun dari sisi spesies makhluk itu sendiri. Bahkan orang-orang barat itu detail mereka kan membahas, mengkaji, yang itu semua bagian daripada ilmu yang Allah masukkan dalam Al-Quran, yang Allah tambahkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam tafsir yang lain disebutkan, di antara contoh hidayah bagi makhluk ini adalah semut. Semut yang kecil-kecil itu, ketika mereka memikul biji-bijian, sebelum mereka menyimpan di gudang mereka, itu mereka pecahkan menjadi 2 bagian dahulu. Mengapa? Karena kalau biji itu masih utuh, dengan sendiri nanti akan tumbuh, tidak bisa mereka manfaatkan, ya. Maka dipecah menjadi 2 agar dapat mereka simpan sebagai ya, cadangan makanan tadi, ya. Sebagai bekal logistik mereka biasanya gitu. Nah, tajiduhu yas'a, ya, engkau dapati setiap makhluk tadi yas'a, dia berusaha, dia menempuh lima khuliqalahu, ya, apa yang diciptakan untuknya minal manafi', dari berbagai manfaat, ya. Jadi tidak ada ceritanya kok kucing belajar untuk makan, ya, tidak ada. Secara naluri, secara petunjuk dari Allah Ta'ala, dia makan sendiri. Burung, ikan, ya, ikan dari layar itu juga langsung demikian. Semua bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata tsumma hada tadi. Wa fi daf'il madhari anhu, bukan hanya terkait dengan mengambil manfaat atau mencari manfaat saja, termasuk, ya, daf'il madhar, ya, bertahan dari mara bahaya. Sekali dalam ilmu biologi dahulu, ya, setiap makhluk itu selain mereka punya perangkat untuk mencari makanan, mencari manfaat, mereka juga punya perangkat untuk bertahan, ya, berlindung, ya, yang bunglon ya dengan mimikri atau yang lainnya, kamuflase, kemudian cumi-cumi dengan tintanya dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Sedetail itu, begitu, sedetail itu. Nah, semua adalah bagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta bahkan innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, a'ta, memberikan al-hayawan al-bahim, yakni hewan yang rendah, atau bahasa ya hewan ternak. Al-bahim itu sebenarnya hewan ternak, jamaknya adalah al-bahaim atau hewan makhluk, ya, minal aql. Allah berikan pada mereka akal dalam artian untuk mereka bertahan hidup tadi, ya, mencari makan, ya, bertahan dari musuh yang mengintai mereka. Ma yatamakkanu bihi ala dzalik, yang mana dengan perangkat akal tersebut, ya, memungkinkan mereka untuk mencari manfaat serta menjaga diri dari segala mara bahaya tadi. Wa hadza, dan yang demikian, ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, dalam surat As-Sajdah, yakni alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, ya, yang di sini khalaqah kalau tadi apa? Khalqah. Nah, kalau ciptaan itu objeknya. Kalau khalaqahu di sini adalah predikat, yakni Allah lah yang menciptakan. Yani Allah Ta'ala yang ahsana, ya, telah menyempurnakan, ya, membaguskan, menjadikan indah kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang telah Allah ciptakan. Jadikan indah semuanya itu sesuai dengan perangkat dan sistem yang melekat pada masing-masing makhluk. Falladzi, maka zat yang khalaqa, menciptakan, al-makhluqati, ya, seluruh makhluk, wa a'taha, dan Allah berikan kepada makhluk tadi, ya, khalqaha al-hasan, ya, penciptaannya yang indah, yang sempurna, alladzi, yang la, tidak dapat, taqtarihul uqul,
Taqtarih itu menggagas. Ya, maka bentuk masnya adalah iqtirah. Iqtirah itu gagasan, ide. Ya. Apa yang dibuat manusia saat ini itu hanya duplikat. Ya. Hanya kopi dari ciptaan yang sudah ada gitu. Jadi manusia kan bisa menggambar, mendesain ini itu bukan dari sesuatu yang belum pernah dia lihat, tapi yang sudah ada kemudian dia kembangkan. Dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesawat ya, dari capung, dari burung, kapal ya, mengadopsi bagaimana teknologi, misalkan ikan paus ya, kapal selam ya. Semuanya daripada makhluk yang telah ada gitu. Yang manusia tidak memiliki andil dalam penciptaan itu, tidak ada sama sekali ya, tidak ada andil ide. Sebaliknya manusia yang diciptakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan segala keindahan tadi ya. Inilah taqtarihul uqul, tidak ada akal yang dapat menggagas ya, semua ciptaan tadi fauqa husnihi, melebihi daripada keindahan yang telah Allah ciptakan. Dan Allah masih menyimpan banyak keindahan. Di mana? Di jannahnya. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia di bumi ini hanya 1 dari 100 nikmat yang Allah siapkan bagi ahli takwa kelak di surga. Kita kata bayangkan ya, 1 banding 100 itu bukan suatu yang kecil. Ya, yang 1% ini saja kita belum bisa meliputinya gitu loh. Ya, 1% dari nikmat ini belum semua kita rasakan. Lalu bagaimana dengan yang 100% yang sempurna tadi? Maka Allah yang Rasulullah gambarkan mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbayang. Ya, nah itu bukan di Al-Qur'an disebutkan nanti akan ada buah delima, nanti akan ada buah anggur. Ya, itu hanya penamaan yang serupa. Ya, namun wujudnya, isinya, rasanya jauh daripada apa yang dalam benak manusia. Ya, jauh dari ekspektasi bahasanya. Ya, melebihi ekspektasi manusia itu sendiri. Jelas. Nah. Wa hadaha lima salihiha, dan Allah memberikan petunjuk kepada makhluk tadi, semuanya adalah untuk maslahat kebaikan daripada makhluk. Petunjuk itu semuanya berguna untuk makhluk tadi. Huwa Rabbu al-haqiqah, maka dialah Rabb, sang pencipta al-haqiqah, yang sesungguhnya. Fa inkaruhu, maka mengingkari Allah ya, sebagai Rabb, inkarun li'a'zamil asya'i wujudan, adalah bentuk pengingkaran terhadap a'zamul asya'i wujudan, yakni terhadap wujud yang paling agung. Wujud yang paling wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan demikian? Allah itu ada meskipun tidak bisa kita lihat, gitu loh. Maka ditekankan di sini, wujudnya Allah itu lebih wujud daripada kita yang sudah ada. Ini logika gitu. Wujudnya Allah itu lebih wujud daripada kita yang ada. Kenapa? Allah ada sebelum semuanya ada, dan Allah tetap ada ketika semuanya tiada. Ya, fahuwal awwal wal akhir wa huwa adh-dhahir wal batin. Dialah Allah yang tidak ada awal sebelumnya, dialah Allah yang akhir, tidak ada yang setelahnya. Dialah Allah yang zahir, yang nampak, dialah Allah yang batin, yang tidak dapat dilihat. Ya, itu ya mantiknya seperti itu. Ya, jadi Allah itu wujud yang paling wujud. Bagaimana manusia kemudian mengingkari Allah yang maha mewujudkan? Ya, dengan dalil apa? Allah tidak ada, tidak lihat. Ya, keliru. Ya, iya. Mudah saja, angin itu kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan, ya, dan seterusnya. Wa huwa mukabaratun wa mujaharatun bil kadzib. Dan pengingkaran terhadap Allah Ta'ala, sang pencipta tadi, ya, tidak lain adalah mukabaratun, hanya kesombongan, wa mujaharatun bil kadzib, dan kedustaan yang nyata. Mujaharah itu menampakkan, gitu ya, menjaharkan al-kadzib, kedustaan, ya, bohong yang nyata gitu. Orang yang mengatakan Allah tidak ada. Falau qudira, maka jikalau ditakdirkan, anal insan, bahwasanya manusia,
ankara mengingkari minal umuril ma'lumah, dari perkara yang diketahui, ya, dari perkara yang faktual yang nampak nyata, ma ankara, ya, sebagaimana dia mengingkari, kana inkaruhu li rabbil alamin, maka pengingkarannya terhadap Allah sang pencipta alam semesta akbar min dalik, lebih besar dari itu. Ya, kalau ada orang mengingkari api itu enggak panas, ya, apakah masuk akal ini? Enggak masuk akal. Maka pengingkaran dia pada Allah tidak ada itu lebih tidak masuk akal daripada orang yang mengatakan api tidak panas. Ya, karena itu fakta nyata. Nah, kemudian walihada, dan oleh karena ini, ya, lam yatamakkan Fir'aun, yani taktala Fir'aun, ya, lam yatamakkan, tidak memungkinkan baginya, ya, an yu'anida hadzal dalil al-qati', tidak mungkin baginya an yu'adid, untuk menentang hadzal dalil al-qati', ya, dalil yang mematikan. Ya, qati' ini dalil yang final, tidak bisa dibantah. Ketika Fir'aun tidak bisa membantah dalilnya Musa hanya dengan satu kalimat, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ya, kemudian Allah memberikan petunjuk padanya. Itu tidak bisa Fir'aun membantah bahwa ada Tuhan yang lain yang menciptakan, tidak ada. Ya. Adalah ila al-musyaghabah, maka Fir'aun pun beralih, ya, bermanuver. Adalah itu bermanuver ilal musyaghabah, untuk membuat kerancuan, ya, membuat ya, pertikaian atau kerancuan, ya. Apa itu? Wahada, dan dia berpaling adil maksud dari tujuan awal, ya, tujuan awal dia adalah untuk menanyakan siapakah Tuhanmu wahai Musa. Pertanyaannya hanya itu. Ketika dia tidak mampu membantah perkataan Musa, berkatalah Fir'aun li Musa, kepada Musa, fama balul qurunil ula, kalau begitu bagaimana dengan kondisi generasi atau orang-orang terdahulu, ya. Ini bagaimana dengan mereka orang terdahulu yang lebih dulu mengingkari akan adanya Allah. Fir'aun kan nggak bisa membalas, ya, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu, kemudian mereka petunjuk, ya, sudah dijawab, ya, oleh Musa, yang dia tidak bisa membalas, ya. Kemudian dia beralih ngayal gitu loh. Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang dahulu, ya, apa konsekuensi yang mereka dapatkan, ya, pada itu. Dan jelas Nabi Musa kan tidak tinggal di masa lalu, ya. Secara logika Nabi Musa tidak mengetahui apa yang di masa lalu, yang tidak mungkin dia bisa menjawab. Namun jawaban dari Musa pun nanti juga telak gitu loh. Ya, jadi pertanyaan dari Fir'aun, ya, ma sya'nuhum, bagaimana dengan mereka, kondisi mereka, wa ma khabaruhum, bagaimana kabar tentang mereka, wa kaifa, dan bagaimana wasolat telah sampai bihimul hal, ya, bagaimana telah sampai pada mereka al-hal, ya, kondisi yang mereka alami. Waqad, dan sungguh, sabaquna, mereka orang-orang dahulu itu mendahului kita, ilal inkari wal kufur, ya, pada pengingkaran dan kekufuran, wa dzulmi wal inad, ya, mereka lebih dahulu berbuat zalim, wal inad, lagi menentang. Walana fihim uswah, ya. Bukankah kita patut untuk mencontoh mereka? Bukankah mereka itu bisa kita jadikan sebagai contoh? Ini kalau mereka dahulu sudah mengingkari tidak ada Tuhan, ya, dan tidak ada konsekuensi, lalu mengapa kita harus beriman? Ya, kiranya begitu. Faqala Musa, maka berkatalah Musa, ilmuha inda rabbi fi kitab, ilmu tentang mereka, kondisi mereka, kabar mereka itu ada di sisi Rabbku, ya, diketahui oleh Allah fi kitabin, ya, di dalam kitab yang dicatat, yakni di dalam lauh mahfud. Kalau kita perhatikan, ya, di awal tadi Nabi Musa mengatakan Rabbuna, Tuhan kita. Sekarang Musa beralih dengan kata apa? Rabbi, Tuhanku. Untuk apa? Menegaskan, ya, ketika Fir'aun tidak percaya bahwa Tuhan kita ini sama, kalau gitu aku katakan bahwa dialah Tuhanku. Ilmunya itu ada di si Rabbku yang aku yakini, gitu loh. Kalau kamu nggak yakin silahkan, tapi aku yakin bahwa ilmunya itu ada di sisi Rabbku, Tuhanku, yang aku yakini. Ya, ini menunjukkan
tekad bulat seorang Nabi Musa dan keyakinan kuat itu. Seorang mukmin tidak patah arang untuk mendakwahkan. Dia betul-betul yakin apa yang dia imani. Ya. La yadhillu, tidak pernah lupa. Ya. La yadhillu sebenarnya tidak pernah sesat, tapi kata ini tidak pas. Ya. Lebih tepatnya adalah Rabbku la yadhillu Rabbi. Rabbku tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Wala yansa, dan tidak pernah lupa. Karena semuanya terekam dalam kitab tadi. Yakni qad ahsa, Allah Ta'ala telah menghitung. Ya, ahsa itu menghitung dengan teliti. A'malahum, amalan mereka umat-umat terdahulu, min khairin wa syarrin, yang baik dan yang buruk. Wa katabahu, dan Allah menuliskannya fi kitabin, dalam sebuah kitab, wa huwal lauhul mahfuz, yakni dalam lauh mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz itu yang terjaga, itu secara harfiah maknanya demikian. Wa ahata, dan Allah meliputi bihi, dengan apa yang ada dalam kitab tadi, ilman wa khabaran, ya, secara ilmu dan isi Allah tahu. Ya. Fala yadhillu, maka Allah tidak pernah salah, an syai'in minha, ya, dari sesuatu pun darinya. Wala yansa, tidak pula Allah lupa, ma'alimahu minha, apa yang Allah ketahui darinya. Wa madhmunu dzalik, dan inti dari semua itu, ya, konklusinya, annahum, bahwa mereka umat terdahulu, qadimu, ya, mereka telah mengerjakan, ilama qaddamu, mereka telah mengerjakan ilama qaddamu, sampai apa yang mereka kerjakan. Wala qau a'malahum, dan mereka telah menjumpai amal mereka, ya, telah sampai pada amal mereka. Wa sayujazawna 'alaiha, dan mereka akan diberikan jaza, balasan atas amal mereka. Fala ma'na, maka tidak ada makna, li su'alika, terhadap pertanyaanmu wahai Fir'aun, wastifhamika, sama ya, soal dan istifham itu sama. Tidak ada gunanya pertanyaan darimu, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, anhum, tentang mereka. Mengapa? Fatilka ummatun qad khalat, mereka itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka yang mereka kerjakan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Ya, mudahnya, ngapain kamu susah-susah ngurusin orang terdahulu? Toh mereka sudah punya hisabnya masing-masing, sudah punya catatan amal masing-masing, dan bagimu pun juga apa yang kau kerjakan. Fa in kana dalil, maka jikalau dalil, alladzi auradnahu alaika, ya, yang kami sampaikan kepada engkau wahai Fir'aun, wal ayat, serta tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat, ya, allati, yang araina, kami tampakkan, ya, kaha, ya, kepadamu ayat-ayat tersebut, ya, mulai dari tongkat Musa menjadi ular, tongkat Musa membelah lautan, ya, sebelum itu, ya, mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan, qad tahaqqaqat, ya, semua itu telah terwujud, ya, sidquha, ya, sidquha wa yaqinuha, ya, telah terwujud betul kebenarannya dan keyakinan tadi. Wa huwal waqi', dan itulah faktanya. Fanqud ilal haqqi, ya, di sini perintahnya, maka tunduklah pada kebenaran. Wada', dan tinggalkanlah, singkirkanlah, anka, dari dirimu, al kufra wal dzulm, kekufuran serta kezaliman. Ya. Wa kathratil jidali bil batil, serta tinggalkan pula banyak berdebat dengan dalil yang batil, dengan dalil yang salah. Wa in kunta qad syakakta, ya, dan kalaupun engkau merasa ragu, ini hampir serupa nanti di ayat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah ini, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, itu sama, ya. Kalau engkau merasa ragu fiha, tentang dalil yang kami sampaikan, ya, aw ra'aitaha ghaira mustaqimah, atau engkau melihatnya itu tidak lurus, tidak benar, fattariqu maftuhun, maka jalan itu terbuka, wa babul bahthi ghairu mughlaqin, dan pintu untuk pembahasan, ya, untuk riset itu tidak tertutup,
Ya. Faraddat dalil bid dalil. Nah, perintah di sini. Maka balaslah dalil dengan dalil, ya. Sama seperti ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy. Kalau kalian ragu terhadap ayat yang Allah turunkan, ya, fa'tu bisuratin misli. Coba datangkan satu surat saja yang semisal. Ya, ini kan membandingkan sesuatu itu ya apple to apple, ya. Jangan hanya berani menentang tapi tidak punya dalil. Ya. Wal burhan bil burhan. Ya, bukti keterangan itu dengan keterangan yang sama. Walan tajida lidzalika sabila, dan engkau tidak akan dapat jalan itu. Ya, fa illam taf'alu walan taf'alu. Ya, kalau kamu tidak bisa, dan pasti kalian tidak bisa. Nah, itu. Ma'ada amal milwan. Ya, kamu tidak akan punya jalan untuk bisa mendebat menentang ayat-ayat Allah Ta'ala ma'ada amal milwan, selama langit atau selama malam dan siang masih berganti. Kaifa, bagaimana mungkin? Waqad akhbarallahu anhu, sedang Allah telah mengabarkan tentangnya. Annahu jahadaha ma'a istiqaniha. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang bagaimana Fir'aun itu menentangnya. Ya, menentang ayat Allah Ta'ala padahal hatinya meyakininya. Ya. Bahkan bukannya Fir'aun, orang-orang kafir itu sejatinya mereka mengingkari batin mereka. Kama qala ta'ala, sebagian Allah firmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu, dan mereka menentang, mengingkari, biha, ayat-ayat Allah Ta'ala, wastaiqanatha, sedangkan meyakini ayat-ayat tersebut, anfusuhum, jiwa mereka ini, hati mereka meyakini ayat-ayat dari Allah. Namun mereka mengingkarinya karena apa? Zulman, karena kezaliman, wa 'uluwan, ya, serta kesombongan. Zulman di sini bisa diartikan karena maksiat yang mereka kerjakan menutup mata batin mereka, wa 'uluwan, serta kesombongan menjadikan mereka mengeras hatinya seperti batu, tidak bisa menerima kebenaran. Wa qala Musa, dan berkata Musa, laqad alimta, engkau telah tahu wahai Fir'aun, ma, tidaklah anzala, menurunkan, haula, ya, semua nikmat itu, illa rabbus samawati wal ard, ya, kecuali Rabb yang menciptakan langit dan bumi, basair, sebagai bukti, ya, sebagai bukti akan adanya Allah, bukti akan kuasa Allah, dan seterusnya. Ya. Fa'alima, maka dia tahu, annahu zalimun, sejatinya bahwa Fir'aun itu dia itu orang yang zalim, fi jidalihi, ya, dalam debatnya atau pertentangannya, ya, dalam ngeyelnya tadi. Qasduhu, yang mana tujuan dari dia ngeyel itu, al-'uluwu fil ard, ya, untuk bersikap sombong di muka bumi. Itulah. Thumma staradda fi hadzal dalil qati'. Ya. Kemudian Allah Ta'ala beralih, ya, dari dalil yang sudah pasti tadi, ya, dalil yang singkat tadi bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu memberikan petunjuk. Allah beralih kepada bukti-bukti yang lain. Ya, Allah tunjukkan bahwa Allah betul-betul sang pencipta, sang maha kuasa. Ya. Bidzikri katsir, dengan menyebutkan banyak, min ni'amihi, dari nikmatnya, wa ihsanihi, serta ihsan, kebaikan dari Allah, adz-dzaruri. Dzaruri itu sifatnya yang primer, yang urgen. Ya, kebutuhan pokok manusia Allah yang cukupi, kebutuhan makhluk seluruhnya Allah yang cukupi. Ya, apa dalilnya? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mahdan, menjadi hamparan. Meskipun ada dataran tinggi, dataran rendah, tapi Allah jadikan bumi ini terhampar luas. Ya, menjadi mudah ditinggali, ya, menjadi mudah untuk beraktivitas, ya, mudah. Dan ini kan jika semua bumi ini isinya gunung-gunung semuanya, ya, sulit. Ya, namun Allah kelompokkan gunung-gunung itu di tempat tersendiri. Bahkan gunung-gunung pun Allah jadikan dia mudah untuk ditinggali. Ya. Ayat nih, firashan, ya, menjadi hamparan. Ya. Firas itu bahasa harfiahnya kasur, ya. Atau permadannya juga bisa, ya, karpet, ya. Bihalatin, ya, dalam kondisi tatamakkanuna minas sukuni fiha, kalian bisa tinggal dengan nyaman di bumi tersebut.
wal qarar bisa menetap, wal bina bisa membangun, wal ghiras bisa bercocok tanam, ya, wa itharatiha lil izdira'i wa ghairiha, ya, bisa untuk berkebun dan seterusnya. Jadi makna firasyan atau makna mahdan di sini bukan sekedar hamparan yang tidak bermanfaat. Banyak sekali manfaat yang bisa digunakan. Ya, untuk tempat tinggal, ya. Wujudnya sekarang ya apartemen, ya hotel, ya banyak macamnya, ya. Kemudian untuk bercocok tanam, ya, pertanian, perkebunan, persawahan, semuanya ada. Wa dzallalaha lidzalik, dan Allah menundukkan, ya, bumi tadi untuk semua manfaat tadi. Walam yaj'alha, dan Allah tidak menjadikannya mumtani'atan, terhalang an maslahatin min masalihikum. Ya, Allah tidak menghalangi kalian, ya, dari maslahat bumi itu yang kalian tidak bisa manfaatkan, tidak demikian gitu. Jadi Allah jadikan semua di muka bumi itu menjadi maslahat bagi manusia. Ya. Wa salaka lakum fiha subulan. Bahkan salaka, Allah membukakan jalur, ya, lakum bagi kalian fiha, di bumi itu subulan, jalan-jalan, ya, yang bisa kalian tempuh. Yakni nafadha, Allah membuka lakum bagi kalian at-turuqa, jalan-jalan al-musilah, yang menghantarkan atau menggabungkan min ardhin ila ardhin, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain atau satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya, sama ini maknanya sama sebenarnya, dari bumi ke bumi yang lain, maksudnya ya dari satu tanah ke tanah yang lain, satu lahan ke lahan yang lain. Ya, wa min qatrin ila qatrin, ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Hatta bahkan kanal adamiyun, ya, adamiyun itu jamak dari adami, manusia. Yatamakkanuna minal wusul, mereka dapat, ya, memungkinkan bagi mereka untuk sampai ila jami'il ardi, ya, ke seluruh penjuru bumi, bi ashali ma yakun, dengan cara yang paling mudah. Ya, wa yantafi'una bi asfarihim, dan mereka mampu mengambil manfaat dari safar mereka. Aktsar, lebih banyak, mimma yantafi'una bi iqamatihim, daripada mereka tinggal di tempat mereka. Maksudnya orang yang banyak traveling atau banyak safar, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia justru biasanya itu orang yang sukses, ya. Bisa mengambil banyak manfaat, ya, pengalaman, ya, hasil dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang hanya berdiam di tempat saja, ya itu ya hanya itu aja gitu, ya. Tidak ada pengalaman baru, tidak ada nilai-nilai baru yang didapatkan. Nah, Allah tambahkan lagi, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Fa akhrajna, dan maka kami keluarkan bihi dengannya azwajan, ya, berpasang-pasang berbagai jenis, min nabatin, dari tumbuhan, syatta, yang berbeda-beda. Yani anzalal matar, Allah turunkan air hujan. Fa ahya, maka Allah menghidupkan. Nah, ini kata kuncinya. Sumber segala kehidupan adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Tanpa adanya air mustahil, ya, manusia itu dapat bertahan hidup. Bahkan makhluk yang lain tidak mungkin. Ya, sekalipun makhluk yang ada yang tumbuh di batuan, itu karena ada sumber air di batu tersebut, ya, itu pasti. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini, kami turunkan dari langit air hujan. Wa anbata, dan Allah menumbuhkan bidzalika, dengan air tersebut, jami'a, seluruh atau semua, asnaf, ya, jenis atau macam, an-nawabid, ya, nawabid sama juga dengan nabat, ya, tumbuhan-tumbuhan, ala ikhtilafi alwaniha, ya, dengan warnanya yang berbeda-beda, wa tashattatat ashkaluha, dengan berbagai bentuknya pula yang berbeda, wa tabayuni ahwaliha, ya, dan perbedaan dari karakternya. Fasaqahu, maka Allah Ta'ala yang mengarahkan, ya, Allah Ta'ala yang menggiring, wa qaddarahu, dan Allah yang menetapkan, wa yassarahu, dan Allah mudahkan, rizqan lana wa li an'amina, sebagai rizki bagi kita dan juga hewan ternak kita. Dan alhamdulillah kita tinggal di negeri tropis ini luar biasa manfaatnya. Banyak tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan yang
bahasanya eksotis ya. Ada durian, rambutan ya, bahkan semua banyak tanaman itu bisa tumbuh, bahkan kurma pun sekarang juga bisa tumbuh di Indonesia gitu ya. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaula dzalik, dan jikalau bukan karena itu, lahalaka, maka pasti binasa man 'alaiha, siapapun yang di atas bumi itu, min adamiyyin wa hayawan, baik manusia maupun hewan, pasti mati. Walihadza qala, olehkan Allah berfirman, kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalakanlah an'amakum, hewan ternak kalian. Di mana? Di bumi itu. Yani makanlah dari sumber daya alam yang ada. Ya, serta biarkanlah hewan ternak kalian itu mengambil manfaat dari alam ini. Wasiyaquha ala wajhil imtinan. Dan Allah Ta'ala menyebutkan ini sebagai bentuk al-imtinan, pemberian nikmat, anugerah. Liyadulla dzalika, supaya itu menunjukkan ala annal asal, bahwa hukum asal fi jami'in nawabit, akan semua tumbuhan itu adalah al-ibahah, ya, boleh, mubah ya. Di al-aslu fil asya'i al-ibahah ya. Prinsipnya segala sesuatu yang ada ini hukum asalnya adalah mubah ya. Hatta sampai apa? Fala yahrum minha, maka tidak diharamkan darinya illa ma kana mudhirran, kecuali sesuatu yang mudhirran, yang berbahaya. Kenapa babi dilarang? Karena ada bahayanya. Kenapa tidak boleh makan ular misalkan? Karena ada bahayanya pasti ya. Kenapa tidak boleh makan hewan yang menjijikkan dan yang lainnya? Karena ada madharat di situ pasti. Karena tidak mungkin Allah memberikan larangan kecuali pasti ada bahaya di situ. Sebaliknya, al aslu fil ibadati at-tahrim, hukum asal dari ibadah itu adalah haram, tidak boleh ya, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, itu antara hukum makanan dan juga muamalah secara umum dengan ibadah beda. Kemudian inna fi dzalika la ayatin liulin nuha, sungguhnya dalam semua hal tadi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala liulin nuha ya, bagi orang yang memiliki akal, lidzawil uqul ar-razinah, ini bagi orang yang punya akal yang sehat, yang bersih, wal afkar al-mustaqimah, punya pemikiran yang lurus, ala fadlillahi wa ihsanihi ya, atas keutamaan dari Allah serta kebaikan dari Allah Ta'ala, wa rahmatihi, serta rahmat dari Allah, wa sa'ati jaudihi ya, serta luasnya judihi atau jaudihi, kedermawanan Allah Ta'ala, wa tamami inayati, serta sempurnanya perhatian ya, inayah itu perhatian dari Allah akan kebutuhan makhluk tadi, wa ala annahu rabbul ma'bud, dan bahwasanya Allah adalah Rabb yang patut disembah, al-malikul mahmud, raja yang patut dipuji, alladzi yang la yastahiqul ibadah ya, yang tidak berhak untuk disembah siwahu, selain daripada Allah, walal hamdul walal madhu wathana, tidak pula ada pujian ya, tidak pula ada sanjungan, illa man imtanna bihadzal ni'am, kecuali zat yang telah memberikan semua nikmat ini, wa ala annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Fakullama ahyal arda ba'da mautiha, maka sebagaimana ahya, Allah menghidupkan al-arda ba'da mautiha, bumi setelah matinya, ini bumi yang tandus, yang kering, Allah hidupkan dengan air. Inna dzalika la muhyil mauta, sesungguhnya Allah maha mampu untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Maksudnya Allah tunjukkan tanah yang kering itu logikanya kan tidak bisa ditanam. Hanya dengan turun air hujan, tumbuh-tumbuhan tanpa kita menanam gitu. Ya rumput yang barangkali ada biji-bijian tumbuh dengan sendirinya tanpa kita mencangkulnya bahkan. Maka itu tanda bahwa Allah mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Maka Allah gambarkan manusia nanti ketika dibangkitkan itu mereka akan tumbuh seperti cambah.
ya seperti kecambah. Begitu cepat gitu ya. Begitu cepatnya mereka tumbuh. Wa khassallahu ulin nuha, dan Allah khususkan di sini ulin nuha, mereka yang punya akal, ya, bidzalik dengan semua nikmat tadi, bahwa nikmat semua itu dapat dirasakan oleh orang yang punya akal. Li'annahum, karena mereka itulah al-muntafi'una biha, yang dapat mengambil manfaat darinya. An-nadhiruna ilaiha nadhra tibar, mereka yang melihat, yang memperhatikan semua tanda-tanda tadi dengan penglihatan al-i'tibar, orang yang mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Wa amma man adahum, adapun selain dari mereka, fa innahum, maka sungguhnya mereka bimanzilatil bahaim as-sarihah, mereka taubahnya seperti hewan ternak yang lepas. Wal an'amis saimah, atau hewan ternak yang di kandang. La yanzuruna ilaiha nadhra tibar, mereka tidak melihat semua nikmat tadi sebagai bentuk pembelajaran, tidak. Ya, mereka butuh makan ya makan, butuh buang kotoran ya buang kotoran, sudah. Tidak ada pelajaran hikmah yang mereka ambil. Wala tanfudhu basairuhum ilal maqsudi minha, dan pandangan mereka tidak tertuju kepada maksud dan tujuan Allah menampakkan semua tanda-tanda tadi. Bal hadzuhum hadzul bahaim, bahkan bagian mereka itu taubahnya hanya seperti bagian daripada hewan tadi. Ya'kulun wa yashrabun, mereka makan, mereka minum. Wa qulubuhum lahiyatun, sedangkan hati mereka lalai. Wa ajsamuhum mu'ridhatun, sedangkan badan mereka, jasad mereka itu mu'ridhah, berpaling. Hatinya lalai dari Allah, raganya pun tidak digunakan untuk menyembah Allah. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi, dan betapa banyak tanda dari Allah Ta'ala di langit maupun di bumi. Yamurruna 'alaiha, yang mereka melewati semua tanda-tanda itu. Wa hum anha mu'ridun, namun mereka hanya berpaling darinya, tidak mengambil pelajaran. Walamma dzakara karamal ardi wa husna syukriha, dan setelah Allah Ta'ala menyebutkan ya, karam, ya, kemuliaan atau banyaknya faedah daripada bumi, ya, wa husni syukriha, dan baiknya dalam mensyukuri semua itu. Lamma yunziluhullahu 'alaiha minal matar, ini tatkala Allah menurunkan hujan pada bumi tadi. Wa annaha bi'izni rabbiha, dan bahwasanya bumi itu dengan izin dari Allah Ta'ala, tukhrijun nabat al-mukhtalif al-anwa', dengan air hujan tadi Allah mengeluarkan tanaman-tanaman yang berbagai macam jenisnya. Akhbaro annahu khalaqana minha, Allah mengabarkan bahwa Allah yang menciptakan kita darinya. Wa fiha yu'iduna, dan di bumi itu pula Allah akan kembalikan kita. Idza mitna, ketika kita mati, ya, fadufinna fiha, kemudian kita dikuburkan di dalamnya. Wa minha yukhrijuna taratan ukhra, dan darinya pula Allah akan mengeluarkan kita untuk kali yang kedua. Kali pertama itu kita diciptakan dari tanah, ya, ini nenek moyang kita. Kali yang kedua kita dihidupkan kembali dari tanah, ya, setelah menjadi tulang belulang dikembalikan dari tanah menjadi hidup. Fakama, maka sebagaimana aujadana minha minal adam, ya, ini kan tentang asal usul kita, bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan kita dari tanah tadi, minal adam, dari yang semula tidak ada wujudnya. Waqad alimna dzalik, dan kita sudah tahu itu, ya, wa tahaqqaqnahu, dan kita yakin. Fasayu'iduna bil ba'thi, maka Allah akan kembalikan kita bil ba'thi, ya, dengan kebangkitan. Minha, darinya, ya, bahasanya bukan bil khalqi, ya, bukan bil khalqi. Khalq itu penciptaan dari awal. Kalau ba'th itu membangkitkan yang telah ada sebelumnya. Ba'da mautina, setelah kematian kita. Liyujazina, tujuannya adalah untuk membalas kita bi a'malina, dengan amal kita, allati amilnaha 'alaiha, yang dahulu telah kami kerjakan di atas muka bumi ini. Wa hadzani dalilan, dan ini adalah dua dalil alal i'adati, ya, dua dalil di sini adalah, ya, berupa penciptaan tadi, ya, yakni Allah yang menciptakan tumbuhan dengan berbagai jenisnya. Yang kedua, Allah menurunkan hujan dan menghidupkan bumi yang tandus. Ini bukti atau tanda bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan kita setelah kematian.
Ya, yakni ikhrajun nabat minal ardi, yang pertama adalah dikeluarkannya tanaman dari tanah, wa ikhrajul mukallafina minha fi ijadiha, serta Allah akan mengeluarkan manusia dari tanah tadi, ya, setelah mewujudkan mereka kembali setelah kematian, ya. Moga-moga kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.